Bagaimana seorang anak harus bertumbuh dan berkembang secara optimal, dan bila tidak optimal, bila terjadi gangguan, bila terjadi kelainan, apa yang harus dilakukan sampai ke terapinya. Kalau untuk orang tua di rumah, seperti beberapa kali saya terangkan di dalam pertemuan-pertemuan untuk dengan orang tua atau pada sesi konsultasi gitu ya, mau menyatakan seorang anak bertumbuh dan berkembang optimal ini kan ada standarnya ya. Dinyatakan normal standarnya apa gitu. Anak yang lahirnya normal bagus, pada waktu lahir cukup bulan, menangisnya keras, tetapi terus kemudian pola asuhnya tidak melekat, itu bisa terjadi penyimpangan. Kembali lagi ini di Merspace dengan kita berdua lagi, dengan saya Angga, saya Fendi. Gak bosen-bosen kan? Gak bosen-bosen. Kontak-kontak. Kemarin Mas Fendi sama Mbak Dina. Sekarang saya kembali lagi dengan habitatnya. Ya. Cowok-cowok ini ya. Oke, sekarang hari ini kita ada kedatangan tamu siapa, Mas Fendi? Tamu yang sangat spesial sekali. Tentunya. Dokter spesialis anak, namun tumbuh kembang anak, subspesialis tumbuh kembang anak. Betul. Nah, ini sebenarnya apa ya perbedaannya antara dokter spesialis anak untuk tumbuh kembang anak dengan dokter spesialis anak gitu. Betul sekali. Kita akan ulik-ulik ini sekarang ini ya. Oke, kita langsung aja ya. Siap. Oke. Ini dia dokter. Selamat datang dokter di Merspace ya. Dokter, terima kasih undangannya. Gimana kabarnya dokter? Ya, baik, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, sehat ya dok ya. Ya. Mukanya bersinar-sinar. Iya, betul. Beliau itu salah satu dokter favorit saya, Mas. Oh ya. Sangat, beliau itu ketika baru datang itu udah memancarkan aura-aura yang sangat positif. Wow. Langsung tersenyum ketika berhadapan dengan kita yang di pendaftaran itu. Gitu ya. Tapi memang di belakang ya. Tapi memang benar, beliau setiap datang tuh langsung. Iya dong. Auranya memang beda. Auranya beda. Betul. Gimana dokter? Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Dokter sehat. sibuk banget Mas sehat semua juga ya. Alhamdulillah. Ya. Harus sehat. Oke. Dokter, tadi di awal kan kita tanya ya tentang sebenarnya apa sih dok? Mungkin bisa jelasin perbedaannya dokter spesialis tumbuh kembang anak dengan dokter anak ini seperti apa sih dok sebenarnya? Jadi itu kan sebetulnya jenjang pendidikan ya Mas Angga sama Mas Fendi ya. Bahwa dari dokter umum, seorang dokter kalau ingin menspesialisasikan dirinya, salah satunya adalah spesialis anak. Jadi setelah lulus dari dokter umum, maka akan mengambil spesialisasi spesialis anak, khusus untuk anak. Kemudian di bagian anak-anak sendiri itu terdiri dari beberapa divisi. Keilmuan lagi yang khusus spesifik gitu ya. Ada yang ahli jantung, ada yang ahli alergi, kemudian ahli ginjal. Nah, salah satunya adalah ahli tumbuh kembang anak gitu. Nah, yang dipelajari di tumbuh kembang itu apa sih, kok ada spesialis anak khusus tumbuh kembang ya? Iya. Jadi khusus membicarakan pertumbuhan dan perkembangan anak baik yang normal maupun sampai berkelainan secara spesifik mendalam gitu. Jadi bagaimana seorang anak harus bertumbuh dan berkembang secara optimal, dan bila tidak optimal, bila terjadi gangguan, bila terjadi kelainan, apa yang harus dilakukan sampai ke terapinya. Nah, misalnya pun anak itu sudah terapi ya, atau anak itu normal katakanlah ya. Kan tidak ada jaminan bahwa anak yang awalnya normal kemudian bertumbuh kembang normal setelahnya, karena ada hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Demikian juga dengan misalnya ada anak-anak yang tidak beruntung lahir prematur misalnya. Kan juga terus tidak kemudian anak-anak yang prematur dalam keadaan khusus ini keadaannya juga sakit terus, khusus terus gitu. Bagaimana kita mengarahkan yang normal itu atau yang sudah optimal ini tetap di jalurnya optimal, dan yang berkekurangan atau ada gangguan kita atasi gangguannya sehingga dia bertumbuh dan berkembang ke arah yang optimal. Seperti itu secara umum. Ya, itu apakah ada parameter khusus misalnya untuk orang tuanya? Anak saya ini tumbuh kembangnya sesuai nggak ya atau apa kayak gitu tuh ada nggak sih dok sebenarnya? Kalau untuk orang tua di rumah, seperti beberapa kali saya terangkan di dalam pertemuan-pertemuan untuk dengan orang tua atau pada sesi konsultasi gitu ya,
mau menyatakan seorang anak bertumbuh dan berkembang optimal ini kan ada standarnya ya. Dinyatakan betul. normal standarnya apa gitu ya. Misalnya saya selalu mengaku cantik gitu ya, lah Ya. standarnya apa cantik Memang gitu ya. Cantik ya si Firdaus, memang cantik loh. Supaya ada ketawanya ya. Cantik kan ya. Biasanya dokter menjelaskan itu monoton gitu. Iya, iya dong. Di Karena Medcast kita- ini kita agak santai dok. Benar, Iya. Karena memang sebetulnya akademisi ya, harusnya runtut ya. Iya, Tapi betul. saya memang nggak bisa terus-terusan kenceng gitu memang. Iya. Iya, betul. Yang kenceng biar muka aja. Mbak, Oke. ya. Memang pada Iya, dasarnya betul. Dokter Mira memang orangnya humor. Oh, iya. Iya. Kelihatan kan. Kembali lagi. Iya. Tadi apa namanya? Untuk standarnya ya, menyatakan normal pakai apa? Orang tua sebetulnya gampang dan ini masih sering diremehkan Mas Angga dan Mas Fendi itu menggunakan buku KIA, buku pink itu loh. Iya, buku iya. pink. Punya aja tapi disimpan di laci, padahal itu sumber ilmu pengetahuan kita loh. Katanya mau normal, ke tempatnya dokter bilang, dok saya mau konsultasi tumbuh kembang, mengecek anak saya normal atau tidak. Loh, kenapa kok enggak pakai buku itu gitu loh? Bukan saya tidak mau dikonsultasi, tetapi mestinya untuk ke dokter konsultan tumbuh kembang menanyakan pertumbuhan dan perkembangan itu ada modalnya gitu loh Mas Iya, Angga iya, dan iya, Mas iya. Fendi. Karena kan di rumah sebetulnya dengan orang tua ada modalnya. Dok, anak saya ini kalau saya periksa harusnya ya, ini cita-citanya dokter Mira sendiri, Iya, iya, cita-cita iya, seluruh betul, dokter betul. konsultan tumbuh kembang ya. Iya. Kalau ke dokter tumbuh kembang itu, dok, anak saya sudah saya cek, dengan saya deteksi dini dengan menggunakan buku KIA, tetapi ada bagian ini yang tidak bisa, betul. ada bagian ini yang kurang. Kok beratnya mepet ya, dok? Harusnya seperti itu, tapi membawa bukti gitu loh, sehingga sebetulnya mengetahui bagaimana yang normal berdasarkan standar gitu. Tapi ya sudahlah, enggak apa. Sekarang kita dalam rangka untuk mengingatkan kembali pada orang tua sekalian, para merdos ini, bahwa kalau ingin tahu anaknya punya patokan, punya standar, punya pedoman, anaknya mau tumbuh dan berkembang secara optimal, pakai saja buku KIA. Gitu. Pakai saja buku KIA, Ya. Mas Fendi, yang pink. Cuma ada lagi cumanya, masih ada terusnya ya. Tidak semua orang pecinta buku. Pegang ya, ketawa ya orang tua ini ya, sudah nih ya, karena mungkin jalurnya berbeda ya. Maksudnya mereka beliau ini ahli IT, kalau saya memang produk zaman generasi X ya. Bukan Gen Z juga. Gen Z. Nah, sebetulnya pengennya ngaku tetap Gen Z ya, tapi kan gimana gitu ya. Jadi untuk para merdos, ayah bunda merdos ini bisa menggunakan aplikasi Primaku yang sudah Primaku. dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Di situ itu Di bisa situ itu tinggal- juga sama, jadi ada pedoman bagaimana seorang anak tumbuh, bagaimana seorang anak dideteksi perkembangannya dan bagaimana caranya. Persis seperti buku itu, tinggal klik-klik, masukkan namanya, tanggal lahirnya berapa, kemudian data-data berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Alat ini akan memberikan interpretasi, jadi lebih mudah. Oke. Terus kemudian melakukan checklist terhadap pertanyaan-pertanyaan perkembangan, tinggal klik aja, nanti keluar juga interpretasinya. Jadi jauh lebih, tinggal mau atau enggak sebetulnya gitu. Kuncinya itu di situ kuncinya. Harusnya mau kan dok ya. Soalnya kan udah terbiasa scroll. Harusnya ya, tapi Nah, selalu itu pakai tadi HP ya. nih. Daripada kadang-kadang Harusnya. check out gitu ya. Pilih-pilih. Iya. Dimasukin di itu gitu Terus ya. karena yang dibuka Belanja bukan itu gitu tadi, ya. bukan Primaku tadi itu ya, yang lain-lain ya. Yang merah atau Iya, yang toko orange gitu, atau iya, toko iya, hijau. Iya, gitu. Dokter, untuk menangani masalah kayak tumbuh kembang anak gitu, itu penanganannya seperti apa ya? Maksudnya apakah melakukan terapi atau apa juga ada kayak semacam pengobatan gitu nggak sih? Iya. Jadi kalau misalnya normal pun Mas Anggi, ini kan kita bicara ada yang normal, ada yang ada gangguan atau ada Oke. penyimpangan ya. Iya. Jadi yang normal pun Mas Angga itu, Mas Angga dan Mas Fendi tidak. Tadi saya pada awal sudah menerangkan apa jaminannya kalau yang normal itu normal terus kalau kita tidak melakukan stimulasi. Ingat loh ya gitu. Jadi anak yang lahirnya normal bagus, pada waktu lahir cukup bulan, menangisnya keras, tetapi terus kemudian pola asuhnya tidak melekat, itu bisa terjadi penyimpangan perkembangan maupun pertumbuhan. Jangan lupa nutrisinya kurang, weight faltering kayak gitu. Terus pola asuhnya tidak melekat, mamanya kemana, papanya kemana gitu ya, mama papanya main game misalnya gitu.
Atau terlalu lama buka toko oren dan itu tadi toko Toko hijau. hijau, iya. Terus kemudian anaknya ditontonkan screen time yang terlalu banyak tidak sesuai dengan usianya, itu juga bisa membuat anak yang normal jadi menyimpang gitu. Ada contoh ini ya contoh. Kemudian anak yang sudah ada penyimpangan, misalnya anak dengan lahir prematur, ini kan sebetulnya misalnya lahir itu 2.500 sampai 3.500 ya, tapi ini lahirnya 2.000, kan berarti terancam untuk berisiko ya istilahnya ya, bukan terancamnya, berisiko untuk mengalami gangguan pertumbuhan yang jelas kan tumbuh ya kan kecil anaknya, perkembangan juga karena mestinya masih di dalam perut ini keluar loh ya gitu. Jadi anak-anak yang seperti ini perlu mendapatkan pengamatan deteksi yang lebih ketat dengan buku KIA tadi, dengan aplikasi Primaku, papa dan mamanya Merdos ini, ayah bunda Merdos ini selalu konsultasi dengan dokter spesialis anaknya gitu. Jadi untuk misalnya katakanlah betul-betul ada penyimpangan, apakah itu misalnya motorik, belum bisa tengkurap dok, belum bisa duduk, belum bisa berdiri di usianya melewati milestone-nya, misalnya kan paling lambat seorang anak bisa berjalan umur 17 bulan nih. Ternyata sampai 17 bulan dia belum bisa berdiri atau belum bisa jalan. Nah, itu kan ada terapinya. Terapi motorik misalnya. Jadi menyelesaikan sampai motorik seperti itu. Jadi itu langsung yang menangani langsung dokter spesialis tumbuh kembang sendiri atau biasanya dokter spesialis anak tumbuh kembang, konsultan tumbuh kembang akan bekerja sama dengan beberapa dokter konsultan lainnya. Misalnya kalau tadi menemukan seorang anak segera terdeteksi ya, dia ada kelainannya motorik yang memang harus membutuhkan fisioterapi, ya berarti harus dikonsultan kepada dokter ahli rehabilitasi medis anak. Tapi kalau misalnya nggak bisa duduknya atau nggak bisa tengkurapnya atau nggak bisa berdirinya oleh karena stimulasi, lo ya mesti aja kalau digendongi seperti tergandeng itu kan nggak ada kesempatan untuk eksplor ya. Akhirnya juga keterlambatan tergantung gitu. Jadi nggak harus kalau ke dokter tumbuh kembang harus ada kelainan, harus mengikuti terapi gitu, tergantung masalahnya masing-masing. Karena itu tadi kembali, kalau stimulasinya kurang, nutrisinya kurang juga bisa membawa masalah sendiri. Tidak perlu kita sampai keluar-luar. Ini harus dibetulkan dulu sebelum kita minta pertolongan orang lain. Yang paling banyak apa sih dok kira-kira yang sering terjadi dalam kalau dokter temuin gitu? Ya, kalau di rumah sakit pemerintah terutama biasanya memang karena rujukan lebih kompleks ya, tetapi speech delay atau keterlambatan bicara bahasa masih menduduki posisi paling atas, sekitar 30% ya. 25 sampai 35% berfluktuasi per tahunnya, tapi di angka situ. Itu biasanya kenapa dok? Karena apakah kalau di pemerintah itu biasanya rujukan banyak, jadi banyak kasus. Tapi kalau yang di swasta, yang biasanya praktek pribadi atau praktek di rumah sakit swasta itu kebanyakan adalah speech delay juga, dan jumlahnya adalah 90%. Jauh, ya, jauh sekali gitu. Jadi di klinik swasta itu keluhan-keluhan untuk yang sifatnya pola asuh masih menduduki posisi yang tertinggi. Pola asuh untuk yang perkembangan, jadi speech delay masih menduduki yang pertama. Kemudian untuk pertumbuhan masih lebih banyak yang datang dengan weight faltering atau berat badan seret. Ibu-ibu biasanya bilang, dok anak saya BB-nya seret, dok anak saya BB-nya stuck. Itu istilahnya sebetulnya weight faltering. Tidak naik sama sekali per bulannya, atau naik tapi tidak sesuai dengan standar, itu namanya weight faltering. Nanti arahnya akan stunting kayak gitu. Dibandingkan dengan anak-anak yang obesitas, jarang biasanya orang tua membawa anak ke dokter karena obesitas, karena kultur negara kita masih gemuk itu sama dengan lucu. Mohon maaf ya, ini tetap harus saya bahas ya gitu. Karena padahal sebetulnya tidak gitu. Lucu kan gitu. Untuk speech delay itu biasanya itu faktornya itu apa yang menyebabkan sebenarnya apa sih dok? Apakah bawaan atau dari pola asuh itu gitu kebanyakan itu? Jadi anak itu kan bisa bicara dengan syarat-syarat tertentu ya, antara lain 3 syarat utama adalah telinganya baik, otak dan persyarafannya bagus, yang ketiga adalah stimulasinya yang bagus ya. Jadi otak dan persyarafan biasanya bagus karena anak ini lahir ditolong bidan, ditolong perawat,
ahli sudah ditolong dokter umum, kadang-kadang malah ditolong profesor ya. Iya. Jadi dokternya juga dokter yang khusus untuk dokter konsultan bayi baru lahir, dokter konsultan neonatus gitu ya. Tetapi terus kemudian masalah yang ketiga ini setelah otak, persyarafan dan telinga, otak dan persyarafan, stimulasi ini yang ditinggalkan gitu. Jadi karena generasi Z ini dan seterusnya, milenial dan seterusnya, generasi Z itu banyak hidup dalam kondisi yang sudah instan. Klik semuanya sebentar jadi ya. Nah itu terus kemudian terbawa-bawa sampai pola asuh ke anak itu maunya ya bisa pinter dewe gitu, pinter-pinter dengan sendirinya gitu. Padahal semuanya membutuhkan proses gitu. Makan supaya cepet, pinter, dikasihkan TV, distract. Masuk memang, tapi distract gitu. Jadi akhirnya makan ya cuma makan aja nutrisi gitu, tapi tidak membawa bahwa makan itu kegiatan yang menyenangkan untuk kesehatan. Nggak masuk udah seperti itu gitu ya. Terus karena screen time yang banyak ini, kemudian kalau anak dikasihin tontonan kan memang tertarik gitu. Kenapa kok tertarik begitu? Kenapa kok dok kok dikasih tontonan itu dia? Lah anaknya lo seneng ya dok ya gitu. Iya, karena memang sinaptogenesis yang terbentuk pertama kali itu adalah seeing and hearing. Jadi melihat dan mendengar yang terbentuk pertama kali sinaptogenesis di otak kita itu. Jadi ya that is up to you mau dengerin apa gitu loh. Kalau dengerinnya Cocomelon, Sound and the Sheep ya, iya itu yang terbentuk gitu karena periode kritis itu sinaptogenesisnya atau pembentukan otaknya itu experience dependent, tergantung experience, tergantung pengalaman gitu. Oke, itu berarti untuk bisa melihat televisi atau mungkin screen time tadi atau handphone atau apa seperti itu dok, itu apakah untuk anak seharusnya untuk anak usia berapa gitu harusnya? Karena kalau kamu melihat kayak tadi itu dok ya, misalnya anak generasi milenial atau apa segala macam, karena kan melihat TV kan biasanya dulu kayak seperti itu juga gitu. Aku loh dulu kayak gitu, biasanya kan ada tuh orang tua kayak gitu. Aku juga lihat TV kok dulu waktu makan apa segala macam, daripada nanti di jalan digendong habis jalan sambil makan lah kayak gitu-gitu loh. Tapi zaman ingat nggak dulu ini zamannya Dokter Merah ya. Dulu kita main bekel, main gobak sodor itu ya, jadi tahu umurnya Dokter Merah kalau gini ya. Jadi ketahuan umurnya kalau gitu ya. Milenium ya. Kita masih main sampai sekarang. Jadi antara sedentary duduk dengan mencamil dan nonton TV-nya itu tadi atau gadgetnya masih tetap jauh lebih banyak produk-produk anak zaman sekarang daripada yang dulu gitu. Kita kan dulu gobak sodor, kasti, terus main apa? Inget nggak kita main karet gelang yang dironce panjang, terus kita lompat tali, terus apa dulu pasaran ya kalau yang cewek-cewek itu pasaran gitu ya, kita tumbuk-tumbuk batu bata kayak pakai zaman dulu ya. Dakon. Terus main di sungai, main di apa? Main itu masih banyak. Sekarang ini juga gitu. Jadi terjadi pergeseran value ya, nilai dari pola asuh orang tua zaman sekarang dengan zaman yang dulu gitu. Sebetulnya gini, kalau tetap bahwa menstimulasinya tetap harus digarisbawahi, tapi dengan cara apa bisa berubah sesuai dengan zaman kita. Kalau aslinya peraturan itu sebetulnya 0 sampai 24 bulan itu zero screen time-nya. 0. Tidak boleh sama sekali. Zero screen time, standar internasional. Di buku KIA kita jelas state-nya, tapi di 18 bulan. 0 sampai 18 bulan tidak boleh menggunakan gawai gitu. Semuanya pakai screen ya gitu. Apapun. Televisi, HP, apa itu namanya laptop. Jadi pokoknya semua yang mengandung screen tidak gitu. Kenapa sih kok tidak? Karena alat-alat itu tidak membuat komunikasi dua arah. Serve and return-nya tidak ada. Hanya serve aja masuk. Jadi akhirnya dia ya cuma nyontok aja gitu, tapi tidak dalam rangka untuk kalau aku dikasih ini aku harus apa? Oh itu namaku, nggak ada gitu. Kontak matanya juga kan alat-alat itu nggak punya mata. Gimana caranya kontak mata untuk kita bicara dengan orang lain gini memberikan respon. Jadi akhirnya banyak yang terjadi aspek-aspek perkembangan, terutama bicara bahasa yang kemudian akan terpengaruh sekali dengan alat-alat seperti itu. Iya, karena
pertamanya atau teorinya harusnya nggak sama sekali ditontonkan gitu. Masa nggak boleh sama sekali dok? Boleh untuk video call. Bapaknya di kantor, nenek sama neneknya di luar kota, bahkan untuk saudara yang di luar negeri dan sebagainya gitu ya. Atau kita tetap menyanyi, kita tetap senam, kita tetap menari, tapi dengan pendampingan gitu. Bukan seperti tadi yang kita bahas tadi itu, dia ditontonkan TV dan HP, kemudian laptop, papanya main game, mamanya masak atau kemana gitu. Nah, itu kan tidak terjadi komunikasi dua arah gitu. Makanya kalau di televisi itu kadang kan ada tulisannya tuh BO, bimbingan orang tua kayak gitu kan, jangan ditinggalin. Kenapa kok dia gitu melakukan dia. hal itu, reasoningnya apa gitu. Iya, kebetulan ini kan anak saya lagi. Anak saya itu sekarang itu masih pertumbuhan juga dok, usia berapa nih? 2 tahun, yang besar. Yakin? Ya, Betul ya bapaknya itunya ya. Iya betul. Ya, betul ya, 2 tahun ya. Oke, 2 tahun lebih lah dok. Iya. Itu masih pertumbuhan itu dok. Nah, kosakata untuk anak itu idealnya tuh usia berapa sih dok? Kosakatanya itu udah lengkap gitu. Iya. Jadi gampangnya biasanya saya kalau menerangkan kepada para orang tua itu ada 4 tahap. Umur 1 tahun itu 1 kata, at least 1 kata, mama papa. Dok kok mama papa sih, kan aku nggak manggil itu dok gitu. Ini standar internasional ya. Kenapa kok saya terangkan sekarang ini kenapa kok mama papa? Karena mama papa hanya menggunakan bibir atas dan bawah saja, tidak menggunakan lidah, tidak menggunakan langit-langit, tidak menggunakan pipi. Coba kalau bunda. Coba kalau ibu. Beda kan? Mulutnya Dokter Mira beda. Iya, kan gitu. Atau mom. Lain ya. Jadi mama papa itu hanya mah, papa, hanya 2. Betul. Standar internasional. 1 tahun. Ya, jadi pokoknya 1 kata. Terus kemudian untuk 2 tahun 2 kata, combine word. Mama gih, papa bu. Papa minta pupuk, mama ayo pergi, gitu 2 kata. 3 tahun membentuk kalimat sederhana, terdiri dari 3 sampai 4 kata, 1 kalimat pendek. Ayo kita apa gitu. Aku mau apa kayak gitu. 4 tahun sudah harus ngomong seperti kita. Gitu. Jadi jangan nunggu, ini kan bertahap. Kalau sudah tahu di 1 tahun nggak ada 1 kata, ya ditanyakan gitu loh. Jangan ditunggu. Kenapa kok anak saya 1 tahun belum ada 1 kata dok? Kita perbaiki, kita tunggu. Dokter akan biasanya memberikan contoh-contoh, memberikan batasan-batasan sampai maksimal kapan harus ada tindakan yang khusus. Misalnya apakah ada hubungannya dengan gangguan pendengaran. Seperti itu kan masih memungkinkan ya. Ada juga anak yang memang betul-betul ada gangguan pendengaran sejak dari awal gitu, itu sudah bisa terdeteksi awal, nggak tunggu-tunggu berikutnya. Berarti aman mas, anakku. Dia sudah lega. Udah gini ngomongnya. Apa? Minta mainan bisa. Nggak apa-apa lah. Mau mainan. Iya sudah. Tahu dulu udah aman dari dia. Tapi aman juga ini. Tapi paling nggak kan aman. Tapi kan aman. Iya betul, pertumbuhannya. Tinggal cari isi dokternya. Buat aman. Tinggal diarahkan aja, diambil mana dulu sesuai isi kantong papa. Iya betul. Iya. Jangan nggak boleh minta mainan. Iya boleh. Syukurlah aman dari pikiran saya. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, yang kecil ini masih umur 5 bulan sih dokter. Nah kalau yang 5 bulan itu stimulasi Mas Fendi ya, harus stimulasi gitu. 5 bulan itu bisa apa dok? Kan masih bayi ya, istilahnya bayi. Bayi itu kan 0 sampai 12 bulan ya. Iya. Kan tadi topik kita yang sekarang ini kan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau untuk putra atau putri ini Mas? Putranya Mas Fendi yang 5 bulan itu untuk nutrisi kan, jadi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nutrisi dan stimulasi. Nutrisinya Dokter Mira pesankan ASI, ya ASI eksklusif, nggak ada cairan apapun selain ASI. Ya, harus itu dok. Ya, karena ASI itu dibuat sama Tuhan, dibuat sama Allah, jadi nggak ada gantinya. Bagaimana caranya seorang ibu bisa memberikan ASI kepada anaknya? Yang kedua adalah tadi stimulasi. Stimulasi itu bentuknya seperti apa? Mas Fendi harus membuka buku KIA yang untuk anak 3 bulan dan untuk anak 6 bulan. 3 bulan ini kan sekarang 5, 6 belum, tapi 3 sudah lewat. Yang 3 bulan dilihat di checklistnya, apakah dia sesuai dengan perkembangannya.
Kemudian plotting pertumbuhannya tadi itu apakah beratnya dari 4 bulan ke 5 bulan itu sudah betul naik berapa gram? 600 kalau tidak salah targetnya itu. Ya. Ada di dalam buku KIA itu namanya Mas Angga dan Mas Fendi itu weight increment, target pertambahan berat badan setiap bulan. Harus memenuhi itu. 0 sampai 3 bulan harus naik berapa, 3 sampai 6 harus naik berapa, 6 sampai 9 dan seterusnya itu ada targetnya. Kalau tidak memenuhi target, tanyakan kepada dokter, dok anak saya tidak memenuhi target. Khusus untuk anak 0 sampai 6 bulan tidak boleh tidak memenuhi target. 1 bulan aja tidak memenuhi target harus ribut dengan dokternya kenapa dia tidak naik beratnya. Ya. Harus segera dipertanyakan. Harus segera dipertanyakan karena harusnya dia naik secara pesat, berkembang, bertumbuh secara pesat sesuai dengan target dari pertumbuhannya. Perkembangannya mumpung masih usia sekian, selain stimulasi yang ada di buku KIA, mungkin Mas Fendi nanti kalau tertarik belajar mengenai stimulasi pijat. Salah satu bentuk stimulasi gitu. Stimulasi pijat ini kegunaannya untuk apa? Gini, kan ini stimulasi ya, jadi jangan cuma diambil pijatnya ya Mas Angga dan Mas Fendi ya dan Pak Merdos sekalian. Jadi karena namanya adalah stimulasi pijat, ini adalah salah satu bentuk stimulasi pendekatan antara aku dan kamu, orang tua dan anak. Bisa dilakukan oleh keluarga, tidak harus dilakukan oleh ibu, ayah pun bisa. Tujuannya apa sih stimulasi pijat ini? Salah satu bentuk stimulasi selain stimulasi bermain. Tadi kan anak umur 5 bulan diajak apa? Oh, didengarkan icik-icik, disuruh megang sesuatu, kemudian mulai belajar duduk, melihat pemandangan di luar. Nah, ini bentuk stimulasi pijat itu karena pada saat melakukan pijat kita harus mengusahakan untuk kontak mata. Selalu pada saat yang pertama. Yang kedua, pada waktu stimulasi pijat itu suaranya ibu terdengar kan, ngajak nyanyi, ngajak ngomong ya, kontak mata tadi itu. Terus kemudian sentuhnya juga kena semuanya. Jadi pada stimulasi pijat itu tidak ada bagian tubuh yang tidak tersentuh. Ini akan sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan percaya diri, terutama juga ada pijat khusus yang untuk ibu-ibu, untuk anak-anak dengan prematur. Ayah maupun sudah mulai bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Selain tadi itu kontak mata, ngajak ngomong, suara ibunya, didekap, dipegang, dicium bau badan ibunya. Jadi semuanya kena di stimulasi pijat ini gitu. Daripada sama-sama duduk misalnya nonton TV, itu lagi ya kembali yang gitu ya. Meskipun bayi jadi itu ya dilakukan stimulasi pijat karena penelitiannya sudah banyak sekali bahwa stimulasi pijat itu nanti merangsang hormon pertumbuhan ya, ada gitunya. Jadi itu penelitiannya sudah banyak. Kemudian karena rileks ya, bayangin aja kalau kita pijat biasa nih, pijat capek istilahnya gitu. Setelah dilakukan pijat menggunakan mungkin tambahan ada aromaterapi, ada suara musik yang menenangkan, rileks, anak ini jadi tidurnya juga jadi nyenyak gitu. Selain itu ada gerakan-gerakan di stimulasi pijat itu yang untuk membantu pergerakan usus. Karena pergerakan usus itu maka dia cepat buang air besar, minum asinya jadi lebih lancar, berat badannya jadi cepat meningkat. Banyak sekali manfaat sebetulnya ya. Satu sesi sendiri ya, nanti diundang lagi. Betul, ya. Nanti kita kan ada sesi stimulasi pijat ya. Kita tunggu kabarnya ini nanti ya. Karena namanya tadi tuh, karena namanya stimulasi pijat, maka yang melakukan ya orang tua, bukan pijat yang anaknya nangis biar enggak. Ini bukan yang begitu. Ini stimulasi pijat dilakukan dengan suasana yang menyenangkan, dengan sama-sama merasa rileks gitu. Ibunya juga seneng, papanya seneng, anaknya juga seneng. Gitu. Untuk anak usia berapa sih dok? Biasanya dok bisa dilakukan seperti itu? Biasanya di bawah 3 tahun. Iya, tapi beberapa kasus saya lihat ada anak yang masih suka dipijat 4 atau 5 atau 6 tahun. Tapi tolong diingat dilakukan oleh orang tua ya. Nanti kalau sudah lebih dari itu kita harus beririsan dengan hal-hal yang edukasi seks dan sebagainya itu ya. Itu berbahaya kalau sekali juga. Baby pun atau bayi boleh dong? Boleh, bahkan yang prematur kan bisa. Cuma gerakannya beda. Gitu. Kalau yang baru mulai tadi yang bayi 0 sampai 3 tahun ini lebih gimana ya? Lebih semua badannya terkena, gerakan-gerakannya juga cukup semangat gitu. Tapi kalau yang untuk prematur hanya taktil dan kinestetik, hanya
mengelus, memijat secara perlahan dan menggerakkan gitu aja. Tidak bisa semua gerakan dilakukan pada yang prematur gitu. Ini yang Nanti nih, kita tahu. tunggu nih nanti Tapi ya. ini luar biasa Kita efeknya sesi sudah ada. selanjutnya. Iya. Sudah ada Harus penelitiannya sudah gitu. Jadi berbasis bukti, bukan hanya sekedar testimoni atau ilmu ini. Tidak termasuk ilmu yang baru lagi dan sudah cukup banyak penelitian-penelitian di seluruh dunia. Dan ingat ini bukan pijat yang seperti kita Nah, orang tua pijat capek atau Bukan, apa kayak bukan. gitu ya. Jadi ya. semua gerakan di dalam stimulasi pijat ini bisa dijelaskan secara ilmiah kenapa melakukan seperti itu. Gitu. Ya. Itu dia. Mas Fendi. Mantap sekali. Nanti kawan-kawan ya kita praktekkan Iya, untuk dong. orang Supaya yang tua nggak tahu, gitu, betul. atau kita ada kelas parenting mungkin ada Ya. nanti yang tertarik untuk Nanti ini orang dok, pasti tuanya nih. Makanya melakukan. pantau terus nih ya nanti di Iya. IG kita di media sosial kita ini ya. Di RSIA Kenjang Sarimen. Iya. Iya ya. Mantap, Oke mantap, oke. Iya, Gitu. jadi orang tua bisa melakukan sendiri sebagai salah satu bentuk stimulasi. Nanti Mas Fendi ya boleh ya. Siap. Bebas bebas biaya gratisan. ini aja udah Langsung ini. Langsung. Langsung nih. saya udah kayak konsultasi. Gimana caranya dong gitu ya. Kan Langsung lumayan ya. Sangat-sangat lumayan sekali. Langsung gitu. Iya, iya. Ya. Oh iya, dokter, kenapa ini di luar pertanyaan Iya. dokter? Oke. Kenapa dokter memilih dokter spesialis anak khusus tumbuh kembang? Dokter? Iya. Jadi ini jawaban untuk saya sendiri ya. Iya, iya, Tapi iya. mungkin ada dokter spesialis anak yang menonton, mungkin ini menginspirasi ya. Jadi Wah, mantap nih. anak itu kan harus dilihat sebagai seseorang secara utuh ya. Biasanya para dokter itu tidak memilih spesialisasi anak karena anak tidak bisa mengungkapkan, sulit katanya. Bisanya nangis tok gitu. Padahal sebetulnya tidak. Bahasa itu tidak hanya verbal. Bahasa tubuh, bahasa nonverbal itu kita bisa lihat pada anak-anak kita. Jadi dari sejak lahir dia memiliki hak untuk hidup, eksistensi dirinya ingin dipertahankan. Jadi dan juga yang sering dilupakan oleh orang lain itu adalah anak bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Kita harus melakukan stimulasi, memberikan kepandaian, mengasuh dengan baik sehingga nantinya dia akan menjadi baik walaupun itu menurut ukuran kita sendiri. Ya. Terus kemudian juga bahwa anak itu karena sering terpinggirkan ya. Kalaupun dia sakit itu banyak yang melupakan bahwa mengurusi itu sakitnya aja. Tapi bagaimana dia bahagia dengan sakitnya, banyak dokter yang lupa. Itu yang membuat saya tertarik untuk mendalami ilmu tumbuh kembang. Bagaimana seorang anak dengan contohnya misalnya dia tidak punya tangan atau dia tidak bisa bergerak, tapi dia ternyata bisa datang ke saya, bisa memeluk, kemudian bisa memberikan gambarnya walaupun tidak pakai kata-kata. Itu sesuatu yang buat saya tidak terbayarkan dengan apapun gitu. Datang dengan tidak bisa mengucapkan suatu kata, tapi kemudian beberapa kali setelah dia diberikan stimulasi yang bagus, bisa salim, bisa memeluk saya. Itu suatu balasan yang tidak terkirakan untuk Luar saya. biasa. Mulia sekali, Dokter Mira. Luar Jadi biasa. sering sekali gitu ya. Jadi kalau di tumbuh kembang itu tidak hanya berfokus kepada anaknya rupanya, tapi harus bekerja sama dengan keluarga. Apalagi di Indonesia ini kan ternyata saya udah ngomong banyak-banyak, panjang kali lebar, utara sampai selatan, Sabang Merauke, apalah. Ternyata yang mengasuh bukan ibu bapaknya, kakek neneknya gitu. Itu sering kali juga gitu. Jadi kita memang extended family ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat saya merasa kayaknya memang ini sudah jalur saya gitu. Oke. Jadi bukan fokusnya memang bukan ke orang tua aja ya, dokter, Iya, harusnya iya, ya, untuk iya. bicara tumbuh kembang. Iya. Jadi tidak anaknya saja, tapi orang tua dan seluruh keluarga Keluarga. serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagaimana yang tidak kita bahas untuk
saat ini bullying seperti itu kan itu sudah di luar dari kita. Bagaimana anak-anak yang tidak punya orang tua itu juga. Jadi banyak sebetulnya PR dari tumbuh kembang. Sebetulnya kan ilmunya itu keseluruhan adalah tumbuh kembang dan pediatri sosial. Termasuk anak yang terlantar, termasuk anak yang mengalami kekerasan, termasuk anak angkat, termasuk anak dengan kondisi kesehatan kronis. Itu semuanya skup atau bagian dari ilmu tumbuh kembang gitu. Tidak hanya yang kita bicarakan pada siang hari ini. Ya. Jadi saya merasa di tumbuh kembang itu bisa menjadi dokter yang seluruhnya utuh gitu buat saya. Benar dokter. Wah, tersentuh saya. Speechless. Benar. Ternyata dokter Mira sangat mulia hatinya. Karena beliau mengambil dokter spesialis tumbuh kembang. Iya. Anak tapi khusus spesialis tumbuh kembang itu. Iya. Iya. Oke. Ya, jadi dokter apa lanjut? Kita lanjut. Kita lanjut lagi. Ya. Tadi kan siapa yang memancing-mancing pertanyaan begitu ya? Jadi terharu sendiri Dokter, tadi kan dikatakan bahwa dokter ini berarti nggak bisa berdiri sendiri. Maksudnya pasti akan ibaratnya kayak seperti merujuk ke dokter spesial kayak tadi ke rehabilitasi medik kayak gitu-gitu ya dok ya. Kalau misalnya ini dok dengan apakah ada hubungannya juga dengan psikolog gitu juga dok? Iya. Jadi ilmu tumbuh kembang itu banyak beririsan dengan dokter-dokter yang lainnya karena itu tadi penjelasan dari awal itu kan anak itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya sendiri, genetiknya, kemudian faktor lingkungan ya. Jadi tadi itu bahwa tetap kuncinya adalah kita harus tahu normalnya itu bagaimana dulu. Setelah itu kalau kita mendeteksi kemungkinan penyimpangan, nah itu ke arah mana? Misalnya anak dengan speech delay, maka kita lihat lingkungannya juga seperti apa, termasuk tadi TV dan sebagainya itu tadi. Kalau memang ternyata bukan itu, anaknya memang keterlambatan, oh ternyata telinga, berarti kan saya juga harus bekerja sama dengan dokter THT, kayak gitu. Anak yang tidak bisa memegang ini dan itu, oh ternyata memang matanya ada masalah gitu, atau mata kiri atau kanan salah satu kayak gitu. Terus kemudian ada beberapa anak dengan anak yang spesial ya, saya menyebutkan anak spesial seperti anak-anak dengan kondisi Down syndrome, kemudian anak yang lahir dengan cerebral palsy seperti itu akan berhubungan juga dengan dokter saraf ya. Kemudian dengan dokter rehabilitasi medis kan kalau misalnya fisik ternyata memang terjadi kerusakan pada bagian otak yang mengurusi tentang motorik seperti pada cerebral palsy. Kalau ketemunya lebih awal, terapinya lebih awal, maka prognosisnya akan lebih baik gitu karena segera ditemukan gitu. Jadi jangan dibiarkan karena semakin lama maka itu tadi perkembangan otaknya kan akan semakin lambat gitu. Hal-hal yang terjadi jadi akan lebih sulit untuk kita tangani gitu. Jadi dokter tumbuh kembang itu bukan pinter-pinter sendiri, nggak mungkin. Kita akan bekerja sama dengan berbagai ahli di bidangnya sesuai dengan keluhan atau penyimpangan perkembangan atau pertumbuhannya. Iya. Jadi luas sekali sebetulnya gitu ya. Gimana Mas? Nanti kita cukup ya untuk jadi banyak teka-teki yang harus dipecahkan oleh dokter ahli tumbuh kembang. Ini juga tadi udah dikasih cue nih, kasih kode. Kode bahwa kita harus berakhir ya. Kasih kode dokter. Berakhir. Nanti kita akan ada pertemuan, ada perpisahan ya. Kita harus ada kelanjutannya kembali nih. Iya, sesi kedua, episode lainnya. Harus episode kedua untuk dokter Mira. Pasti Merdos semuanya pasti penasaran gitu dengan yang mau disampaikan dokter Mira yang untuk season selanjutnya. Betul, nanti kita akan bahas yang topik khususnya seperti itu ya. Oke, dokter, di ini akhir acara dokter untuk mungkin bisa berikan kesan atau pesannya untuk para Merdos. Iya. Baik. Saya tidak bosan-bosannya memesankan ini kepada ayah bunda Merdos sekalian. Kalau kepingin anaknya pinter, anaknya sehat, anaknya kuat, anaknya mau jadi apa ya? Mau jadi apa saja pada saat dewasa yang melebihi kita sebagai orang tua, maka Anda harus menabung dari sejak sekarang, melakukan hal-hal yang kita perjuangkan untuk anak-anak kita dari sekarang. Anak itu kan bertumbuh dan berkembang.
bertumbuh berarti Anda harus memperhatikan nutrisi. Kalau bisa dan wajib bisa, itu ASI diberikan sampai usia 2 tahun. Buat kita sebagai orang tua harus mengusahakan seperti itu. Kalau kita muslim, itu di dalam buku Al-Quran sudah jelas memberikan ASI sampai usia 2 tahun. Nutrisi ya. Terus kemudian stimulasi. Jangan lupa memberikan stimulasi untuk anak kita. Stimulasi ini nantinya yang Anda curhatkan tadi itu, kepingin cita-citakan tadi adalah anak yang cerdas berperilaku dan berperilaku cerdas. Beda ya. Jadi kalau kita tidak melakukan dari sejak sekarang, dari usia dini, maka Anda sama dengan tidak menabung. Tidak ada yang instan meskipun Anda lahir sebagai orang tua generasi milenial, generasi Z, tidak ada yang instan di dunia ini. Jadi Anda harus mengupayakan untuk anak kita menjadi anak yang bertumbuh dan berkembang secara optimal. Panduannya apa dok? Pakailah buku KIA nomor 1. Dan yang kedua, pakailah aplikasi Primaku untuk mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan anak kita sejak dari dini, 1000 hari pertama. Itu Mas Angga dan Mas Fendi. Sebenarnya mudah, tinggal buka buku, Tinggal buka buku. atau kalau Baca, pengen cepat, baca, ikro, baca. ikro. Atau di aplikasi tadi. Atau di aplikasi, kan tinggal tetap aja baca, tinggal masalahnya mau atau enggak. Ya, betul sekali. Dokter, terima kasih ini sudah Sama-sama, Mas Angga, Mas Fendi. di podcast kita, dokter, ya atas waktunya. Mudah-mudahan Terima kasih. ada umur kita bisa bertemu lagi. Pasti, dokter. Pasti Ya, kita harus semuanya mengagendakan sehat. kembali ini. Ya. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih dokter. Ya, Berdos, tak terasa ini sudah selesai nih kita Sangat. ya. Sebenarnya masih pingin banyak Nah, yang kita tanyakan, tapi oke. gimana ya? Sudah waktunya Mas. Sudah waktunya ini ya. Oke, kita langsung aja ya, Mas Fendi. Saya Angga. Saya Fendi. Oke, kita sampai ketemu jumpa lagi di Marspace selanjutnya. Oke, ya, sampai jumpa. Bye. Oke.